Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena ialah zat yang senantiasa memberikan nikmatan kepada hambanya. Yang diantaranya kenikmatan terberikan kepada kita yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat yang paling utama yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dengannya lah kita menjadi hamba-hamba yang taat, yang senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Terutama pula kita mengirimkan selawat menyertai salam kepada nabinya, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi dari penutup para nabi, khatamun nabi, dan dialah juga nabi yang penyempurna dari segala risalah yang telah dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, dan dialah juga nabi yang diutus di mana untuk membantai atau menyingkirkan segala bendera-bendera kejahiliaan dan membentangkan bendera-bendera tauhid. Dan beliau juga yang diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, sebagaimana dalam sabda beliau mengatakan, innama nu'iddu liutammima makarimal akhlaq. Tidaklah aku diutus di muka bumi ini melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Baik, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami akan membacakan BMC atau Business Modal Canvas, yang dimana milik kami sendiri, yaitu Business Modal Canvas terkait tukang cukur atau barbershop. Jadi yang pertama itu dimana customer segment, itu pria dewasa dan remaja, dimana itu kami mencari pelanggan pria dewasa maupun remaja, dan juga yang kedua itu ada juga anak-anak, entah anak-anak yang umur 1 tahun, 2 tahun, itu kami juga biasa mencukur mereka. Ini juga ada juga digunakan pelanggan tetap, yang dimana pelanggan tersebut tidak mau mencukur kalau bukan kami yang cukur. Itulah pelanggan tetap yang kami maksud di sini, pelanggan tetap di lingkungan sekitar. Yang kedua, value propositions, dimana potong rambut, target kami itu potong rambut cepat dan rapi, harganya terjangkau dan tapi berkualitas, pelayanan ramah dan bersih. Bisa dipanggil, dan barber kami ini atau usaha kami bisa dipanggil atau bisa mencukur di rumah customer begitu. Kami menyediakan jasa tersebut. Jika orang yang ingin dicukur itu tidak bisa ke tempat cukur, maka kami bisa melakukan cukur COD. Dan juga channels, itu ketiga itu channels, yaitu lokasi pangkasnya itu di ruko. Yang kedua itu media sosial, mana kami biasa mengupload atau mempromosikan terkait cukur-cukuran kami atau barber kami itu di status IG dengan cara men-tag teman-teman yang kemudian mencukur rambut itu kami men-tag mereka atau meminta izin atau mohon bantuan untuk mereka agar mengupload hasil dari cukuran kami atau seni-seni kami. Dan juga yang keempat itu customer relationship, di mana layanan personal dan akrab, di mana kami itu ketika ada customer itu kami selalu berusaha untuk mengekalkan diri dan selalu mencari cara agar berbicara dengan atau akrab. Mana kebanyakan tukang cukur itu ketika mencukur pelanggannya itu mereka itu diam-diam baik gitu. Mereka itu begitu kan kurang enak dipandang gitu. Mestinya
bukan hanya tentang kualitas mencukurkan, tapi tentang juga kenyamanan ketika customer kita itu menunggu sampai cukur kita selesai itu. Ya, dengan hal tersebut kita mengajak cerita, dengan mengajak mereka lebih akrab dan lebih dekat, supaya ketika kedepannya mereka ingin mencari tempat cukur itu, mereka tidak cari tempat lain lagi, mereka akan kembali ke kita lagi karena mereka rasa bahwa cukur kita sudah bagus, pelayanannya bagus, dan cara kita kemudian berbicara dengan atau mengakrabkan diri dengan mereka itu bagus, makanya mereka akan kembali sendirinya. Walaupun kita berpindah tempat, mereka akan tetap cari. Dan juga membuat cut atau potongan harga untuk pelanggan setia, itu dimana kami terkadang itu juga ketika ada pelanggan yang senantiasa mencukur kami itu, kami terkadang memberi diskon gitu kan, tapi kebanyakan itu pelanggan tersebut tidak mau, malah mereka yang biasa kemudian memberi kami tip atau bonus gitu, walaupun kami sudah berusaha untuk menolak atau tetap mereka paksa. Itu juga mungkin rasa syukur kami juga sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu revenue streams, atau yang pertama biaya jasa potong rambut, dimana biaya kami itu terjangkau ya. Untuk harga sekarang itu 25.000 itu sangat murah. Kebanyakan barber itu kemudian harganya itu 25 ke atas, 30, 35, 40, 45. Yang dimana kami juga kemudian bukan mengatakan diri kami ini hebat untuk mana, tapi kemudian kami melihat dimana performa dari barber yang harganya 30-an ke atas itu tidak beda jauh, bahkan ada yang mungkin ukurannya itu bukan mencelakan, tapi kami membandingkan itu bahkan bahwa cukuran mereka masih kayak kurang rapi untuk di harga begitu. Dan juga tambahan jasa, dimana kami juga bukan hanya mencukur rambut, tapi ketika ada customer yang kemudian seperti orang tua atau bapak yang ingin merapikan jenggotnya, kumis, atau ya daerah wajah yang ingin dibersihkan, itu kami biasa membersihkannya juga. Jadi bukan hanya rambut ya, kumis, jenggot, dan juga ya cambang-cambangnya gitu. Dan juga penjualan produk perawatan rambut jadi di barber kami juga ada vitamin rambut sama pomade gitu, juga sama powder untuk rambut, untuk styling rambut. Juga selanjutnya itu key resources, dimana alat cukur itu kami ada beberapa alat, di mana alat seperti mesin cukur, yaitu clipper, gunting, trimmer, sisir, penjepit rambut, tisu leher, kemudian jubah cukur, dan ya masih banyak lagi itu. Kalau disebutkan semua kayaknya sangat banyak ya. Di masa mungkin teman-teman sekalian biasa ke barber lihat itu alat kami juga yang bisa menggunakan, tidak beda jauh. Dan juga tempat usaha itu kami menggunakan tempat sewa biasa begitu. Tukang cukur terampil, kursi cukur, dan yaitu juga kursi cukur, dan juga cermin atau kaca. Dan juga key aktivis, melayani potong rambut, dimana kami itu melayani potong rambut, menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat, promosi dan pemasaran. Promosi seperti tadi yang kami sebut ya. Dan ada key partnerships, dimana itu pertama supplier alat cukur dan produk rambut, komunitas barbershop, aplikasi jasa, Gojek, Grab, dan lain-lain jika tersedia. Cost struktur, biaya alat dan perawatan alat, yaitu sekitar kami ya tergantung biasa dengan cara penggunaan juga. Sewa tempat, yaitu kami katakan lagi karena tempat itu susah, apalagi untuk kota Makassar itu susah, hanya ternyata itu hanya disewa, tidak bisa dimiliki atau dibeli. Gaji tukang cukur jika itu opsional lagi ya, jika karyawan. Biaya listrik dan air tentunya itu juga ya dihitung juga. Jadi mungkin itu saja yang bisa sampaikan terkait bisnis model kanvas atau bisnis kami terkait tukang cukur atau barbershop. Sekian, terima kasih. Billahi fi sabilillah wa astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.